Halo guys, welcome back to my channel, Yudosuke Channel. Ya, di sini saya akan mereview sebuah postingan dari produk Bandai, yaitu Gunpla ya. Gunpla-nya ini ada 4 jenis ya. Yang 2 jenisnya ini dari anime Gundam Breed Universe ya, dan yang keduanya dari series Netflix gitu. Namanya apa ya, gue lupa. Nah, di sini namanya ini. Oke, tanpa berlama-lama gue lanjut aja. Nah, di sini ada postingan dari Bandai Hobby. Ya, di sini gue bakal review kali ya. Biasa kan kalau review kan ada wujudnya ini, wujud Gunpla-nya. Sedangkan ini gue belum beli Gunpla ini. Ya soalnya gue masih PO sih Gunpla-nya. Dan mungkin gue bakal menilai dari bentuk gambarnya dulu aja kali ya. Oke, jadi ini bentuk di bagian depannya ya, terlihat jelas ini mirip banget kayak di animenya. Kalau di animenya sih ini awal mula kemunculannya sih cuma sebagai patung aja gitu, patung di lobby game ya, Metaverse ya, Universe Metaverse, oh ya Gundam Metaverse, lupa gue, Gundam Build Metaverse ya. Ini bagian depannya ya, terlihat menarik, warnanya ini tidak metalik ya. Kalau yang metalik itu ada di versi yang Blu-ray. Kalau nggak salah dapat Blu-ray animenya ada 3 episode gitu. Nah itu sepaket sama Gunpla yang satu ini. Itu versinya dibikin metalik. Sedangkan ini yang reguler di bentuknya ya kayak biasa aja gitu, nggak ada cat khusus gitu. Jadi warnanya ya warna itu aja, sesuai animenya lah gitu. Kalau dari wujudnya sih ya mungkin kalian udah tau lah animenya kayak gimana, bentuknya ini kayak gimana gitulah segala macam. Nah kemudian ini ada bagian ini boosternya ya. Bagian booster ini emang kalau boleh jujur ya, ini tuh kayak ayam loh, sumpah kayak ayam. Jadi ini ke bagian kepalanya, ini bagian sayap di kakinya ya, cekernya gitu. Nah ini buntutnya, sumpah ini kayak ayam banget. Dan ini bisa dibilang cukup bagus sih fungsinya gitu tuh. Nanti kalian akan lihat bagaimana fungsi dari boosternya ini. Lanjut lagi. Nah ini bagian weaponnya ya, senjatanya lah bahasa Indonesianya. Ini bagian senjatanya. Ini bentuknya kayak match berbatos yang awal ya. Ya gitulah yang awal. Cuma ini bentuknya kalau menurut gue pribadi agak sedikit lebih kecil gitu dibandingkan match yang berbatos yang mode awal gitu lah. Dari first form juga udah dapet sih matchnya dibanding yang form 4 gitu. Kalau form 4 sih emang wujud yang udah looknya udah bagus lah gitu. Memang karena hancur lagi jadi di upgrade terus sampai form 6, kemudian upgrade lagi jadi lupus, kemudian upgrade lagi jadi lupus rek. Nah gitulah ceritanya. Nah untuk senjatanya ini di sini kan ada tanda panah nih, kemungkinan emang bisa diputar-putar gitu. Nah kemudian ini bagian buat pegangannya ya, biasanya sih ditaruh di tangan kirinya, sedangkan yang bagian ini nih ditaruh di tangan kanan, biasanya sih begitu. Cuma ya gimana ya, buat gue pribadi sih weaponnya ini agak gimana gitu ya, dibilang aneh sih aneh sih, cuma ya balik ke selera sih lah ya. Ya kalau demen ya sukain aja gitu. Oke lanjut. Nah ini bagian boosternya bisa dipakein ke senjatanya gitu. Bisa digabungin gitu lah. Jadi kayak jadi kayak Power Ranger coy. Gabung-gabungin senjata gitu terus nembak ke musuhnya. ya gitu deh. Jadi kayak senjatanya Power Ranger gitu digabung-gabungin terus nanti nembak gitu kan ya gitu. Nah ini bagian belakangnya ya, jadi senjata ini bisa ditaruh di belakang. Ini mirip-mirip kayak Gundam Dead Side lah ya, yang dimana weapon sabitnya itu sabit dari sayap ya. Iya weapon sayapnya itu bisa dipendekin kemudian ditaruh ke belakang. Jadi ya persis kayak gini lah gitu bentuknya. Dan juga ada beberapa Gundam sih yang pakai senjatanya ditaruh ke belakang kayak gini juga.
ada beberapa Gundam atau Mobile Suit lain gitu lah. Dan gue juga nggak hafal sih ada Mobile Suit apa aja gitu yang naruh senjata di belakang kayak gini. Pokoknya banyak lah. Dan terus kemudian di sini bagian tangan ya, bagian tangan ini ada capitan gitu ya. Ini nih capitannya tuh berasal dari backpacknya, bukan backpack sih, booster lah namanya. Dari boosternya itu kan ya seperti yang gue bilang tadi, ada kepala, ada sayap, ada kaki. Nah ini bagian kakinya, kaki ceker ayamnya ini jadi weapon lah buat si Amazing Barbatos ini. Jadi kayak apa ya, kayak Michaelis gitu loh, Michaelis. Oke lanjut lah. Nah ini dia. Di sini lebih jelas kelihatannya tuh. Ini ada apa bagian cekernya nih, ceker ayam bah sebutannya. Ini 3 nih jelas nih. Ada 3. Michaelis juga kebetulan ada 3 ini ya. Apa bagian tangannya ini. Terus juga ini ada kayak tembakan gitu. Cuma gua lupa inget sih waktu itu si Yuki Tatsuya itu pakai si Amazing Barbatos tuh pakai beam gun gak sih, pakai gini tuh. Cuma saya ingat gue pribadi tuh cuma dipasang aja gitu tuh, gak ada apa tembak-tembakan gitu seingat gue ya. Cuma ya mungkin kalian lebih ingat lah gitu waktu pas ini adegan actionnya si Yuki Tatsuya ini. Kemudian ini ternyata bisa diputar-putar jadi drill gitu ya. Michaelis juga bisa sih diputar-putar, cuma kan di animenya kan nggak diputar, cuma buka tutup doang. Nah, mungkin ini ngikutin Zikok kali ya. Zikok bisa diputar-putar Zikok, cuma setahu gua Zikok nggak ada senjatanya di capitannya itu, setahu gua ya. Oke, ini bagian ekornya, kita lihat bagian ekornya ini. Nah ini namanya tail blade. Nah tail blade ini mirip-mirip kayak Barbatos Super Strike gitu. Jadi kan bagian belakangnya tuh bisa wing-wing kemana-mana gitu lah. Sedangkan kalau di animenya sih jujur gue nggak inget sih. Nonton cuma apa ya, nggak apel gitu adegannya ada nggak. Terus nggak pas gini nih. Terus ingat gue pribadi nggak ada sih, seingat gue ya. Cuma nanti dicek lagi aja gitu di animenya. Jadi ini kayak pupus reka fungsinya gitu. Ini bagian ceker ayam, ceker bagian buntut ayam. Oke, ini bagian belakangnya ya. Nah, terlihat jelas kan ini. Nah, jadi ceker ayamnya itu emang berada di belakang boosternya itu. Nah, terus ini bagian kepala buat ya kepala aja deh gitu. Jadi nggak ada fungsi khusus. Ini bagian ekornya bisa panjang kayak tadi. Ini bagian sayapnya ya, buat apa bisa ngebuang boosternya kayak Bael gitu kalau nggak salah sih. Oke, itu baru aja kita review Amazing Barbatos ya. Kemudian selanjutnya ada AG Gundam Double Command Quanta Desert Type. Nah kalau untuk Desert Type ini sendiri sebenarnya sama aja kayak Double Command Quanta, cuma diubah aja warnanya. Yang awalnya dari hijau kemudian diubah jadi coklat kayak gini. Ini ada di animenya. Kebetulan waktu pas di adegannya itu ini sejajar antara si Amazing Barbatos Lupus sama ya Command Quanta ini yang warna coklat, dibikin sejajar gitu di animenya. Nah jadi kalau menurut gue sih kalian mungkin udah pada tahu lah ini bentuknya kayak gimana, perlengkapannya apa. Ini semuanya tuh sama persis gitu. Jadi ya mungkin gue nggak bakal review sih, soalnya kan ya kalian mungkin udah pada tahu lah bentuknya kayak gimana. Oke, lanjut aja ke atas lagi ya. Nah ini ada item terbaru yaitu Gundam Requiem from Vengeance. Gimana bacanya ya? Gundam Requiem for Vengeance, gitu deh bacanya. Ya di sini ada Zaku 2 Solari sama Gundam X mantan ya disebutnya Solari. Nah, kalau untuk di sini untuk bagian depannya, kalau menurut gue pribadi ini sangat keren. Kenapa gue bilang sangat keren? Ya terutama ini ada bagian panel lining yang benar-benar banyak gitu kan. Biasanya kalau orang kolektor nih kalau ada panel lining banyak ini seneng gitu tuh. Lihatnya wah ini nih detail banget. Kayak Gundam benerannya, kayak Gundam asli gitu kan. Tapi sedangkan buat pemain GBWC
Ini nggak asik men. Biasanya kan mereka kan lebih suka ngebikin detail panel liningnya sendiri dibandingkan udah tersedia gitu. Biasanya mereka yang suka custom gitu ya emang gitu, suka bikin detail liningnya sendiri gitu dibandingkan yang udah dikasih sama Bandai gitu. Ya, tapi overall sih ya ini keren sih kalau dari pandangan gue ya. Tapi untuk bagian shieldnya, terutama di bagian kanan, kalau jujur sih ya ini agak besar, cukup besar ini. Soalnya yang HGUC-nya aja nggak nyampe segini gedenya. Terus juga bagian tanduknya ini ternyata ada di samping kiri sama kanan. Sedangkan kalau yang originalnya yang namanya Zaku 2 ini tanduknya itu ada di depan. Jadi kayak Gundam, kayak unicorn lah gitu lihatnya. Atau Gundam unicorn juga sama tanduknya di depan. Jadi ini kayak apa ya, kayak banteng gitu gue lihatnya. Terus bagian duri-durinya ini ternyata lebih kecil, lebih kayak piramid gitu lihatnya. Ada 4 sisi, 1, 2, 3, 4 kayak piramid lah. Untuk warnanya ini kayak warna kayak di pasir-pasir gitu tuh, warna coklat, bukan warna hijau kayak biasanya. Kan Zaku kan biasanya kan dominan hijau sih, lebih sering tampilnya gitu tuh. Kalau lihat di anime atau game juga kebanyakan warna hijau sih si Zaku ini, walaupun emang sebenarnya banyak varian Zaku yang warnanya tuh bukan hijau gitu. Oke, ini bagian belakangnya. Bagian belakang ini ya di sini terlihat jelas untuk bagian ini bagian shieldnya. Nah, di sini terlihat cukup besar sih emang shieldnya. Kemudian di sini ada kayak beam saber kali mungkin ya. Soalnya gue pribadi juga nggak tahu ini apaan. Kemudian di sini ada bagian kapak ya. Kapaknya ini cukup besar. Ya gue juga ngerasa ini masterpiece banget ini lihatnya. Untuk bagian ini overall keren. Kalau emang minat sebaiknya lo PO deh. Soalnya sayang banget kalau misalkan lo tinggalin ini. Ini mobil suit gue yakin bakal kegoreng banget. Intinya lo kalau suka mending lo PO dah. Oke, ini Gundam X. Tadi kan kita udah review Zaku 2 Solari ya, sekarang Gundam X nya. Nah dari bentuknya sih menurut gue ini cukup kelihatan realistis gitu tuh. Ini mengingatkan gue pada Gundam G40, cuma yang versi ini lebih gaharnya gitu kan. Kalau G40 kan dia lebih simple bentuknya, sedangkan ini lebih agak ribet gitu liatnya. Lebih lo kalau ngebandingin Transformers tuh ibarat kayak Transformers live action sama Transformers yang kartun. Ya ini nih ibarat kayak Transformers yang live actionnya gitu kalau dari pandangan gue ya. Untuk detailnya ini cukup bagus lah, cuma di sini panel liningnya nggak sebanyak si Zaku gitu tuh. Dia ini ngandelin part-part yang ditonjolin keluar gitu, misalkan kayak bagian pahanya ini. Nah ini kan ada lubang gede nih, nah ini pada partnya gitu, jadi part ini ditonjolin keluar gitu. Mau lihat lebih jelas di sini. Dan dia mainnya kayak gitu, jadi nggak main panel lining kayak Zaku gitu kan. Sedangkan ini kita lihat lagi di bagian shield. Nah bagian shieldnya ini menurut gue emang agak gedean sih kalau gue jujur ya. Biasanya kalau Gundam itu kan shieldnya kan ada ke atas gini kan ya, agak ke sini gitu. Sama ini lebih ke bawah masalahnya, agak kurang aja gitu ya. Cuma ya udah kalau emang Bandai pinginnya begitu. Kalau misalkan kita beli sebenarnya juga bisa sih di custom. Kalau misalkan pengen dinaikin shieldnya ke atas gitu kan agak ke bawah ini shieldnya. Sebenarnya bisa di custom, jadi ke atas dikit gitu. Terus ini bagian sini bolong, sebelah sini juga nggak ada bagiannya gitu. Jadi cuma depan doang, sama sampingnya juga dikit banget bagian sampingnya. Terus untuk tembakannya juga ini tembakannya ya mungkin laser sih ya, kayak Gundam biasanya gitu kan. Cuma ini lebih kecil kelihatannya sih lebih kecil. Oke. Nah ini bagian belakang cukup detail ya. Ini lebih mantap lagi. Ini kakinya seperti ini ya. Nah, ini kemungkinan bisa ditekuk sampai ke belakang banget gitu. Kayak HG terbaru lah ya gitu.
Terus bagian tangannya dan juga pasti bisa tekuk ke belakang banget gitu. Untuk ini bagian pundaknya juga mungkin udah bagus lah buat artikulasi segala macam. Nah di sini juga ada gatling gun ya di sebelah sini. Nah, gatling gunnya kecil gitu. Nah, mungkin bisa dikedepanin kali ya kalau untuk di pose-pose ini ya. Kemudian di sini ada beam saber, ada 3 di sini. Ada 3 buat cadangan gitu lah, satu. Tapi kan biasanya kalau beam saber itu kan ditaruhnya di sebelah kanan lah ya, beam saber tuh. Cuma ini di sebelah kiri gitu. Apa enak gitu pakai beam saber di sebelah kiri? Cuma ya tergantung pilotnya sih. Ya mungkin cukup sampai di situ aja ya. Mohon maaf banget kalau misalkan gue pribadi reviewnya kurang maksimal atau segala macam lah, karena jujur aja gue udah lama banget gak bikin konten lagi, udah lewat setahun lebih lah kayaknya sih ya, cuma nggak tahu juga ya. Mungkin selanjutnya gue bakal bikin review mengenai aturan terbaru GBWC. Cuma nggak tahu nih sebenarnya aturannya ini emang udah resmi atau cuma asal posting aja gitu. Cuma masalahnya udah banyak yang konfirmasi kalau ini kemungkinan benar bakal terjadi di GBWC nanti. Ya mungkin cukup sampai di sini aja. Terima kasih sudah nonton video saya. See you in the next video. Bye.